Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afifah dengan NPM 2031204. Jurusan Akuntansi Perkantoran 2020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis fundamental terhadap pasar modal dan pasar uang. Oke, di slide ini apa yang akan kita dibahas? Nah, apa yang kita akan mengungkit apa di PPT ini? Yang pertama itu adalah konsep dasar analisis fundamental. Yang kedua, metode dan proses analisis fundamental. Yang ketiga, model proses analisis fundamental untuk pasar modal. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar analisis fundamental. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah analisis perhitungan nilai intrinsik terhadap saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Menurut Bodi, analisis fundamental adalah analisis yang menggunakan informasi seputar profitabilitas masa kini dan masa depan dari sebuah perusahaan untuk menentukan nilai pasar yang wajar. Dengan demikian, analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham untuk masa yang akan datang dengan cara sebagai berikut. A. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang akan mempengaruhi harga saham pada masa yang akan datang. B. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Selanjutnya, B. Variabel analisis fundamental. Analisis fundamental menguraikan variabel data sebagai berikut. 1. Pertumbuhan pendapatan, revenue growth, rasio laba terhadap saham yang beredar, earning per share EPS, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, price earning ratio, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, price earning growth ratio, rasio harga saham terhadap penjualan, price atau sales ratio, rasio harga saham terhadap nilai buku, price book value, rasio utang perseroan, margin pendapatan bersih. Di sini ada dua pendekatan yang biasanya dilakukan dalam analisis fundamental, yaitu 1. Pendekatan top down, yaitu pendekatan yang dimulai dari tingkatan makroekonomi, situasi dan pertumbuhan industri serta situasi dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pendekatan bottom up, dimulai dari tingkat mikro perusahaan yang kemudian berkembang pada analisis industri dan analisis makroekonomi. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip dan sifat analisis fundamental. Ada beberapa prinsip dalam analisis fundamental, yaitu 1. Jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan suatu indeks saham, semakin besar pengaruh informasi tersebut. Yang kedua, reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang ketiga, sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat, jenis berita. Ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibandingkan dengan berita lainnya, seperti politik, sosial, ataupun budaya. Dan adapun sifat berita fundamental terdiri atas hal-hal berikut. Yang ke-1, berita permintaan bersifat bullish. Bullish berasal dari kata bull, sapi jantan. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga besar terlihat seolah-olah akan turun, tetapi sebenarnya akan naik, yaitu menanduk lalu melemparkan ke atas. Yang kedua, berita penawaran supply bersifat bearish. Bearish berasal dari kata beruang. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga besar terlihat seolah-olah akan naik, tetapi sebenarnya harga akan turun, mirip gerakan beruang mencengkram mangsanya, yaitu mengangkat lalu membanting.
Kekurangan dan kelebihan analisis fundamental. Keunggulan analisis fundamental antara lain berguna dalam menentukan arah jangka panjang, lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dapat menjelaskan lebih tepat mengenai alasan harga naik ataupun turun, mampu memberikan dasar yang logis dalam pengambilan keputusan investasi. Adapun kelemahan analisis fundamental, yang pertama, memerlukan waktu yang lama, tidak efisien dan sulit berfungsi pada pasar modal karena asumsi dasarnya adalah pasar efisien. Asumsi pasar efisien sulit diterapkan, tidak dapat menggambarkan psikologi pasar dan investor saat itu, tidak fleksibel untuk menentukan periode waktu yang diinginkan. Oke, selanjutnya yaitu ada metode dan proses analisis fundamental. A. Metode analisis fundamental. Pada umumnya, informasi fundamental memfokuskan pada statistik ekonomi, industri, perusahaan. Konsep dasar dalam melakukan metode analisis fundamental adalah dengan terus-menerus mengupdate informasi yang ada. Mengenai media informasi bergantung pada ketersediaan yang ada di tempat kita. Namun, ada trading indeks saham informasi ini akan selalu tersedia. Pendekatan yang digunakan analisis sebuah perusahaan dilakukan 4 tahap top-down analisis sebagai berikut. 1. Ekonomi analisis. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah salah satu dasar dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Ekonomi dipelajari untuk menentukan kondisi secara makro atau keseluruhan, untuk melihat lingkungan pasar saham pada saat itu tepat atau tidak. Aspek ekonomi ini bersifat internasional, regional, dan nasional, baik secara makro maupun mikro. Contohnya, harga minyak dunia, harga emas dunia, tingkat bunga dunia, regional dan nasional, inflasi nilai tukar, neraca pembayaran, dan devisa, dan bencana alam. Yang kedua, ada industri analisis. Disebut dengan analisis industri. Analisis industri adalah analisis yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri berhubungan dengan yang lain, serta mengidentifikasikan perusahaan yang mempunyai potensi pada suatu sektor tertentu, karena industri perusahaan jelas mempengaruhi perusahaan. Ada beberapa aspek ekonomi yang akan mempengaruhi investasi negara antara lain. 1. Gross domestic product, produk domestik bruto, yaitu nilai total pasar produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan PDB merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Urgensi lain dari GDP suatu negara adalah nilai presentasi GDP, yaitu gambaran nilai seluruh transaksi suatu negara secara umum. Jika siklus transaksi perekonomian stabil, perekonomian akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, sampai berakibat ketidaklancaran distribusi barang. Yang ketiga, tingkat suku bangsa atau disebut dengan BI rate, yaitu ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh investor dan sebaliknya. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau disebut dengan present value. Tingkat suku bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Yang keempat, kurs rupiah, yaitu nilai rasio perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang lain. Secara teori, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya, karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai real aset masyarakat menurun dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat.
Selanjutnya ada company analysis. Analisis perusahaan. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor karena membantu investor untuk mengidentifikasikan peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik, risiko, dan return yang menguntungkan bagi investor. Indikator dalam analisis industri antara lain ada penjualan, ada laba, dividen, struktur modal, regulasi, dan inovasi. Analisis perusahaan digunakan untuk mengetahui kesehatan finansial perusahaan yang bersangkutan. Kesehatan keuangan perusahaan dapat diketahui dengan mempelajari laporan keuangan, yaitu rasio keuangan dan cash flow. Rasio-rasio keuangan dihitung dari laporan keuangan. Ada 5 kelompok rasio keuangan, yaitu profitability, keuntungan, price, harga, liquidity, likuiditas, leverage, utang, dan efisiensi. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangannya dengan cara membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk menentukan posisi perusahaan apakah normal atau tidak normal. Oke, selanjutnya ada model pendekatan penilaian saham. Analisis fundamental menurut Jogianto 2023 memiliki 2 model penilaian paham yang sering digunakan para analisis sekuritas, yaitu satu pendekatan present value, mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, manfaat yang akan diterima oleh pemilik saham. Yang kedua, pendekatan price earning ratio, menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu. Dividen perusahaan merupakan pencerminan atas current performance, kinerja perusahaan sekarang dan future prospect pada masa depan. Ada 2 pendapatan, yaitu pendapatan merupakan pencerminan prestasi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, pendapatan berasal dari dividen, pembagian keuntungan perusahaan, dan capital gain, kenaikan harga saham dihitung pada saat saham dijual dikurangi saat saham dibeli. Proses analisis fundamental. Proses analisis fundamental sebagai berikut. Mengetahui kinerja keuangan emiten. Kinerja keuangan emiten dapat diketahui melalui analisis laporan keuangan dari emiten, termasuk analisis laporan keuangan diproyeksikan ke periode mendatang dengan membandingkan laporan keuangan tersebut memulai perbandingan internal dan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai intrinsik. Nilai intrinsik dari efek emiten dapat ditentukan melalui sekuritas individu dengan membandingkan apakah harga saham per suatu emiten mispriced. Oke, yang terakhir itu ada model proses analisis fundamental untuk pasar modal. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Secara umum, analisis perusahaan dengan menggunakan analisis fundamental terdiri dari 4 langkah, yaitu sebagai berikut. A. Menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan. Apakah tingkat inflasi tinggi atau rendah? Apakah suku bunga naik atau turun? Apakah konsumen yakin atau ragu-ragu dalam mengeluarkan uang? Apakah neraca perdagangan untung atau rugi? Apakah suplai uang naik atau turun? B. Menghitung kondisi industri secara keseluruhan. Saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah. C. Menghitung kondisi perusahaan. Memperhitungkan kesehatan keuangan perusahaan. Pasar saham adalah pasar ekspektasi karena semua pemegang saham mengharapkan perusahaannya selalu menghasilkan laba yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham atau dividen. Kondisi perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai berikut. 1.
net profit margin, yaitu rasio profitability yang dihitung dengan membagi keuntungan bersih dengan total penjualan. Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan total yang penjualan dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Yang kedua, price earning ratio atau disebut dengan PER, yaitu rasio price yang hitung dengan membagi harga saham saat ini dengan earning per share. EPS sendiri merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar yang disediakan untuk pemegang saham. PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, book value, nilai buku, yaitu rasio price yang dihitung dengan membagi total aset bersih, aset utang, dengan total yang saham beredar. Book value digunakan untuk melihat harga suatu sekuritas apakah overpriced atau underpriced. Yang keempat, price to book value, PBV, yaitu menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan tersebut. Yang kelima, current ratio, yaitu rasio likuiditas yang dihitung dengan membagi aset saat ini dengan utang saat ini. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab utang saat ini. Yang keenam, debt ratio, yaitu rasio leverage yang dihitung dengan membagi total utang dengan total aset. Rasio ini biasa diukur beberapa banyak aset yang dibiayai oleh utang. Contohnya, debt ratio 40% menunjukkan bahwa dari aset dibiayai oleh utang. Yang ketujuh, inventory turnover, yaitu rasio efisiensi. Perusahaan mengetahui investasinya yaitu dengan menunjukkan berapa kali turnover investasi selama 1 tahun. Contohnya, toko penjualan main akan mempunyai tingkat turnover yang jauh lebih tinggi daripada pabrik pembuat pesawat terbang. Yang terakhir yaitu ada menghutang nilai saham perusahaan. Setelah memperhitungkan kondisi ekonomi industri dan perusahaan fundamental, analisis dapat mulai memperhitungkan apakah saham satu perusahaan overhead, undervalued, atau pas harganya. Sekian presentasi dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.